Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andliani, NIM 19005.007. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Handes Setiawati, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan teknik-teknik dalam identifikasi kebutuhan dan sumber belajar PLS. Yang pertama ada penggunaan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dengan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Jadi untuk melakukan wawancara ini memerlukan beberapa persiapan atau dengan langkah-langkah itu sebagai berikut. Yang pertama, menguasai persoalan yang akan dipercakapkan. Kalau perlu, kita membuat daftar pertanyaan dari yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Yang kedua, kita menentukan arah pokok permasalahan yang digali dengan dilengkapi berbagai berita dengan berkaitan bahan yang akan dijadikan wawancara. Yang ketiga, menetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi narasumber untuk diwawancarai. Yang keempat, mengenali sifat-sifatnya yang akan menjadi narasumber sebelum terjadi wawancara. Yang kelima, membuat janji dulu dengan narasumber sebelum melakukan wawancara. Dan yang keenam, kita harus mempersiapkan mental kita untuk mengadakan wawancara dan untuk menghadapi karakter setiap yang diwawancara itu kan berbeda, jadi kita harus mempersiapkan mental kita. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari teknik wawancara ini. Kelebihan dari teknik wawancara ini yaitu memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan yang memerlukan waktu panjang, memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden. Nah, kelemahan dari teknik wawancara ini yaitu kita memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Yang kedua, sangat tergantung pada individu yang akan diwawancarai. Dan yang ketiga, situasi wawancara mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelemahan dari teknik wawancara ini yaitu kondisikan keadaan agar lebih baik sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan yang kurang baik. Nah, yang kedua, bahasa yang digunakan bisa disesuaikan dengan klien kita agar klien itu lebih bisa mengerti dan paham dengan maksud yang kita bicarakan. Nah, yang ketiga, minimalkan waktu, tenaga, dan biaya yang sudah ada. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada teknik observasi. Nah, menurut Nasution pada tahun 1998 dalam Sugiono menyatakan bahwa observasi adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Nah, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia, kenyataan yang diperoleh melalui. Kelebihan dari metode observasi ini merupakan yang pertama, teknik observasi ini merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki berbagai macam gejala. Banyak kejadian-kejadian penting yang dapat diperoleh secara langsung. Nah, yang ketiga, dimungkinkan adanya pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala. Nah, yang keempat, untuk teknik observasi lebih sedikit tuntutannya. Nah, kelemahan dari metode observasi yaitu yang pertama, banyak kejadian yang dicapai dengan observasi secara langsung. Yang kedua, jika observer mengetahui dirinya diselidiki, mungkin dengan sengaja menimbulkan kesan yang menyenangkan atau sebaliknya. Yang ketiga, tugas observasi dapat tergantung pada suatu waktu. Yang keempat, terbatasi oleh lama waktunya kejadian. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari metode observasi ini, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, subjek jangan sampai tahu bahwa dirinya sedang diamati atau diobservasi. Nah, yang kedua, mencatat kejadian-kejadian pada waktu pengamatan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teknik angkat.
Nah, teknik angket ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, kelemahan dari metode angket ini adalah bahwa angketnya itu sukar kembali. Apabila demikian keadaannya, maka peneliti sebaiknya mengirimkan surat kepada responden yang isinya seolah-olah yakin bahwa sebenarnya angketnya akan diisi, tetapi mempunyai waktu. Surat yang dikirim itu hanya sekedar mengingatkannya saja. Nah, langkah-langkah penyusunan angket dalam penelitian. Yang pertama, kita harus menyusun dulu kisi-kisi angket kita dari 25 butir soal untuk variabel tingkat keterpaan, skor ukur pertama, dan 32 soal untuk variabel tingkat keterpaan skor kedua dalam mengukur capaian terhadap sesuatu. Nah, yang keempat yaitu ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Nah, dokumentasi dalam penelitian ini sebagai pengumpulan dokumentasi pendukung rata-rata penelitian yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari metode dokumentasi. Yang pertama, kelebihan dulu. Kelebihan dari metode dokumentasi yaitu untuk subjek manusia yang sulit dihubungi dengan dokumen akan dipermudah. Nah, statis, tidak akan berpengaruh oleh faktor luar. Nah, yang ketiga, dalam hal peristiwa masa lalu, dokumen akan sangat membantu dalam pengumpulan data. Nah, selanjutnya kelemahan dari metode dokumentasi. Formatnya itu kaku. Nah, yang kedua, seringkali datanya itu kurang lengkap. Nah, yang ketiga, tidak tersedia secara selektif. Nah, jadi itulah teknik-teknik dalam identifikasi kebutuhan dan sumber belajar PLS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.